Wow. Ya ini nih, tahap awal dari proses pembuatan gong. Lihat. Proses peleburan antara tembaga dan timah. Perbandingannya 3:1. Tapi nggak usah ditanya keadaan di sini. Chaos, panas. Kayak di sauna. Oh, sakit. Sesuatu yang luar biasa adalah hasil kerja keras yang panjang. Seperti gong yang bergaung indah, ternyata lahir dari proses yang rumit dan sulit. Di dalam ruangan bersuhu mencapai 35 derajat inilah, lempengan tembaga dan timah ditempa untuk menjadi sebuah mahakarya. Wah. Kalau yang itu namanya panji, tugasnya buat pembakaran dari gongnya. Kalau misalnya ini namanya eider. Eider tuh buat pembentukan dari gongnya itu sendiri. Kalau saya, kader. Panas. Dibutuhkan minimal 5 orang dalam kelompok pembentukan gong dengan bagian kerjanya masing-masing. Alat tempah dibuat dari gagang besi berujung kayu yang lunak. Kerasnya besi hanya bisa dibentuk dengan kayu-kayu yang bersifat lebih lunak. Hal ini untuk menghindari guratan dan pecahnya lempengan ketika dibentuk. Dalam sehari satu kelompok hanya menghasilkan satu gong. Selain prosesnya yang panjang, lambannya proses pembuatan juga dikarenakan dalam keseluruhan proses masih menggunakan tenaga manusia. Nah ini nih, proses pembentukan dari gongnya sendiri udah selesai. Itu tadi, cuma orang-orang yang ahli yang bisa ngelakuin ini. Tapi ada bonusnya dari itu semua. Pak, sini Pak, ikut saya Pak. Tunjukin Pak, ototnya. Lihat, gede banget. Fitness gratis ya Pak? Iya. Fitness gratis loh. Minumnya es. Wow. Minum es. Nah ini dari semua prosesnya masih tradisional nih. Kayak kayu yang saya dudukin sekarang. Nih fungsinya buat mempermudah bapak-bapaknya buat memeratakan gongnya sendiri. Tapi kalau saya lihat kayak main jot-jotan ya Pak ya. Menghasilkan gong yang berbunyi indah dan pas bukanlah sesuatu yang hanya bisa dipelajari. Naluri, sensitivitas, dan pengalaman yang ada di dalam diri pembuatnya lah yang mampu akhirnya melahirkan sebuah gong dengan hasil yang memuaskan. Seperti Bapak Supoyo ini yang telah menggeluti pembuatan gong sejak tahun 80-an. Intuisinya masih tetap menjadi dasar keberhasilan dari indahnya suara gong. Proses finishing seperti ini hanya bisa dilakukan oleh dirinya. Agak kering. Jadi itu, nih, saya baru tahu fungsinya dari tanah liat ini atau di sini sebutnya lempung ya Pak? Ya. Lempung ya ini? Ya. Ini lempung ini buat sebagai alat bantu. Nih, ditempel-tempel sini biar tahu nih cepat atau lambatnya. Suara degungannya karena memang permintaannya di sini berbeda-beda setiap orang yang pesen ya Pak ya. Ada yang mintanya lambat, ada yang mintanya cepet. Nah ini buat ngeceknya pakai ini.
Jadi begini, kalau misalnya ada lengkungan-lengkungan di setiap gong, itu punya artinya. Jadi bukan sembarang lekukan. Ini yang menentukan kualitas suaranya. Tapi kalau Bapak Supoyo ini udah ahli deh. Sekali ketuk dia udah tahu salah-salahnya di mana, ya Pak. Kalau saya boro-boro ngerti, belum paham. Dalam literatur sejarah, gong dahulu dikenal sebagai alat untuk mengumpulkan penduduk di suatu wilayah kekuasaan. Di Indonesia, gong juga dikenal sebagai barang barter purba dari bangsa Cina dan dataran Asia lainnya, di mana keberadaannya kini telah tersebar luas. Walaupun belum ada literatur yang menyebutkan bahwa gong ini memang asli Indonesia, tapi di Sukoharjo ini tepat salah satu sentra pembuatan gong asli Indonesia. Bahkan distribusinya udah sampai ke luar negeri, udah sampai ke Amerika, udah sampai ke Eropa. Keren banget. Yuk kita support produk-produk asli dari Indonesia.